Aku adalah manusia terakhir di dunia, menjalani kehidupan yang sama setiap harinya. Semua sumber daya bisa kugunakan sesuka hati. Kutaruh tempat tidurku di tengah jalan. Menggunakan barang antik berusia ribuan tahun sebagai pispot. Tidak perlu pakai baju. Bangun tepat pukul 6 pagi. Ke toko dan makan sarapan apa saja. Memberi makan ayam peliharaanku dengan gandum kukus. Memetik beberapa stroberi sebagai makanan penutup. Menyiram jagung dengan mobil pemadam kebakaran. Mengisi generator dengan bensin. Lalu menyalakan radio dan memanggil di setiap saluran. Seperti biasa, tidak ada jawaban. Sudah 3 tahun. Setiap hari seperti ini. Setelah melakukan semua ini, aku pergi ke stadion sepak bola terbesar. Bermain di final Piala Dunia melawan Manekin. Aku menggiring bola dan mencetak gol sendirian. Lalu berteriak ke langit, timnas pasti sudah lolos kalau ada aku. Semua aktivitasku hari ini sudah selesai. Padahal baru 2 jam berlalu. Aku hanya bisa duduk bersama Manekin. Menghabiskan waktu dengan menonton film dari berbagai negara. Akhirnya malam tiba. Aktivitas paling seru dalam sehari akan segera dimulai. Aku meregangkan tubuhku. Perlahan berjalan ke tempat parkir bawah tanah. Hari ini kupilih Lamborghini. Melapau kencang di jalan raya. Merasakan kecepatan dan kegembiraan ini. Aku berdiri sambil meraung. Melepaskan kesepian di hatiku. Tiba-tiba, aku terkejut melihat sesosok manusia di depan. Cepat-cepat aku membanting setir. Mobil berhenti tepat waktu, tapi menabrak pagar pembatas di samping. Ku tidak peduli dengan luka di wajahku, melainkan menyalakan senter dan melihat ke depan. Hatiku dipenuhi rasa takut dan gembira. Terlihat seorang gadis yang sedang menggendong domba berdiri di depan. Dia lebih gembira daripada aku saat melihat ada orang lain yang masih hidup. Dia menangis terseduh-seduh, lalu langsung memelukku. Aku merasakan pelukan hangat gadis itu. Aku yakin bukan hanya aku yang tersisa di dunia ini. Kembali ke tempat tinggalku, ku berikan semua makanan enak padanya. Gadis itu bilang dia berasal dari Lhasa. Saat kiamat terjadi, ada desas-desus bahwa daerah dataran tinggi dapat menghindari bencana. Jadi banyak orang pergi ke Tibet, tapi pada akhirnya mereka semua mati. Gadis itu pernah menerima sinyal satelit, yang menunjukkan ada pemukiman manusia di utara. Dia pun memulai perjalanannya dengan seekor domba. Berjalan selama 9 bulan penuh. Aku adalah orang pertama yang ditemuinya. Sambil mendengarkan ceritanya, aku mencoba menghubungkan televisi satelit, dan berhasil. Seorang pemimpin asing muncul di layar, mengundang para penyintas di seluruh dunia. Dan ketika gambar kerumunan orang muncul di layar, kami berdua tidak bisa menahan kegembiraan kami. Bersorak dengan gembira, ada orang, benar-benar ada orang, dan banyak sekali. Malam itu, aku dan gadis itu sepakat, memutuskan untuk pergi ke Beijing, kota terdekat yang masih ada penyintas. Keesokan harinya kami menyiapkan perbekalan, melepaskan ayam peliharaan yang sudah menemaniku selama 3 tahun, mengendarai G-Wagon, berangkat dengan penuh harapan. Di perjalanan, kami menemukan ladang semangka. Dia memetik 2 keranjang semangka, sementara aku mengumpulkan beberapa peralatan komunikasi, dan memintanya untuk mencoba apakah bisa terhubung ke internet. Tak disangka, ternyata bisa terhubung. Gadis itu melihat postingan orang-orang dan menemukan sesuatu yang aneh. Semua orang membicarakan pria, ternyata tidak ada pria yang selamat di seluruh dunia. Aku menjadi pria terakhir di bumi. Jika tahu aku menjadi pria terakhir di bumi, apa rasanya? Awalnya aku terdiam selama 3 detik. Lalu tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Benar-benar tak terkendali. Gadis yang bersamaku melihatku seperti ini. Wajahnya penuh rasa jijik dan pasrah. Saat senja, kami melewati sebuah hotel pemandian air panas. Aku menginjak pedal gas dan menabrak pintu kaca, langsung mengendarai mobil ke lobi hotel. Ini adalah kebiasaan yang kudapat setelah bertahun-tahun hidup sendiri di dunia pasca apokaliptik. Kebiasaan yang sudah tertanam. Turun dari mobil dan berkata kepada gadis itu, "Sebentar, kau bisa berendam air panas. Lalu tidur nyenyak. Besok kita langsung pergi ke pemukiman manusia di Beijing." Setelah selesai berbicara, aku mengeluarkan generator dan pemanas untuk memanaskan air. Gadis itu tampak jijik, mengeluh, pemandian air panas palsu. Setelah air panas, aku meninggalkan gadis itu untuk mandi. Aku pergi untuk mencari beberapa pakaian. Baru saja pergi, aku teringat sesuatu yang penting. Segera berlari kembali dan berteriak, "Pastikan cabut stekernya sebelum mandi." Gadis itu berteriak kesal. Aku segera berbalik dan lari. Pergi ke pusat perbelanjaan dan memilih berbagai perlengkapan sehari-hari.
Lalu di bagian pakaian, aku memilih gaun untuk gadis itu. Aku sendiri memilih setelan jas yang keren. Keesokan harinya, kami berkendara menuju Beijing dengan penuh harapan. Berencana untuk makan bebek panggang setelah sampai di sana. Lalu menginap di Istana Potala malam harinya. Kami berdua semakin bersemangat. Tiba-tiba, beberapa orang muncul di padang rumput di depan. Ini adalah kelompok manusia pertama yang kami lihat dalam 3 tahun. Gadis itu menyapa dengan gembira. Tapi aku merasakan ada yang tidak beres. Segera berteriak, "Cepat, jalan, jangan berhenti." Tak lama kemudian, papan selamat datang di Beijing muncul di depan, tapi di bawah papan itu tergantung tulisan hanya wanita. Sepertinya Beijing mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Di tikungan depan, tiba-tiba muncul barikade. Beberapa wanita bersenjata lengkap menghentikan kami. Aku langsung tegang, buru-buru mengacak rambutku untuk menutupi wajahku, lalu berbisik kepada gadis itu untuk segera pergi. Tapi gadis itu tidak menyadari bahaya. Tidak hanya menghentikan mobil, dia juga dengan polosnya mengatakan bahwa dia datang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan rekonstruksi. Saat itu, seorang wanita berkacamata melihatku, langsung mengangkat pistol dan memerintahkanku untuk keluar dari mobil. Aku meraih kunci pas dan hendak membuka pintu. Tiba-tiba seorang wanita berambut ungu berlari dari belakang dan berteriak, "Akna, mereka orang kita sendiri." Lalu dia memberikan 2 batang coklat pada wanita itu, dan membawa kami pergi. Gadis berambut ungu di kursi belakang memeluk domba kecil itu dan berkata, "Aku menyelamatkan kalian, berikan domba ini padaku." Ternyata dia menolong kami karena menginginkan domba kami. Dia menolong kami demi domba ini. Dan dia mengira aku wanita yang menyamar jadi pria. Adikku langsung membantah keras. "Dia bukan wanita." Aku buru-buru berteriak untuk menghentikan adikku. "Domba ini tidak bisa kuberikan padamu." Gadis berambut ungu itu tertegun. Dia mengeluarkan pistol dan berkata, "Bagaimana kalau aku tukar dengan ini?" Lalu dia menodongkan pistol ke kepalaku. Aku menghentikan mobil. Hatiku sangat tegang, tapi aku tetap berkata dengan tegas, "Domba ini tidak akan kuberikan padamu." Gadis berambut ungu itu memeluk domba dan hendak keluar dari mobil. Aku meraih lengannya, menatapnya dengan tegas. Melihatku begitu keras, dia mengalah. Setelah keluar dari mobil, dia berkata, "Kau, wanita yang menyamar jadi pria, ternyata cukup jantan juga." Setelah dia pergi, kami segera tiba di kantor pemerintah gabungan di Beijing. Penanggung jawabnya adalah seorang wanita berambut pirang. Mereka terkejut saat tahu aku seorang pria. Gadis berbaju ungu itu semakin bersemangat karena kami berasal dari negara yang sama. Dia langsung mengirim pesan. Pria terakhir adalah orang Cina, dan dia ada di sampingku. Penanggung jawab dan aku buru-buru mencegahnya. Tapi sudah terlambat. Kurang dari sedetik setelah pesan terkirim, semuanya gempar. Semua negara cadangan mengeluarkan ancaman. Bagian ini tidak jelas. Mohon berikan konteks atau teks aslinya. Dan wanita ini lebih buruk lagi. Dia tidak hanya menyebarkan fotoku di internet, membuat wanita di mana-mana ingin merebutku, tapi juga ingin memperkosaku di jalan. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk melawan. Saat kami berdua sedang bergumul, beberapa mobil mewah tiba-tiba datang. Ferrari di tengah dihias seperti mobil pengantin. Wanita bermantel bulu yang keluar dari mobil itu adalah pemimpin pasukan Timur Laut. Mereka adalah geng terbesar di wilayah utara setelah kiamat. Wanita bermantel bulu itu melihatku dengan menggoda dan berkata, "Masuklah ke mobil, suamiku. Aku datang khusus untuk menjemputmu." Lalu dia berjalan ke arahku sambil tersenyum. Wanita asing berambut pirang itu langsung menghalanginya. Dia berkata dengan tegas kepada wanita bermantel bulu itu, "Ini adalah wilayah sewa pemerintah gabungan Amerika Utara. Kau tidak bisa berbuat seenaknya di sini." Wajah wanita bermantel bulu itu langsung muram. Dia menatap wanita asing itu dengan tajam dan berkata, "Dengarkan baik-baik, adalah Cina." Darah muncrat ke wajahku. Wanita yang menyatakan memiliki hak atas tubuhku sudah terkapar di depanku. Aku melihat lubang pistol yang gelap. Aku tahu wanita yang memegang pistol ini lebih menakutkan. Jika aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, akan sulit untuk lolos. Lalu aku tiba-tiba menerjang dan menjatuhkan wanita bermantel bulu itu. Tapi seseorang yang bisa menjadi pemimpin pasti bukan orang biasa. Dengan sedikit tenaga, dia membantingku ke tanah. Lalu dengan mudah dia menahanku. Tiba-tiba, sebuah sekop jatuh dari langit. Ternyata orang asing lainnya datang dengan ekskavator. Sambil mengendalikan sekop untuk menyerang kakak cerpelai, dia berteriak menyuruhku lari. Pasukan dombe lainnya mulai menembak ekskavator. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik adik perempuanku dan kabur. Saat itu, wanita jalang yang menjebakku tiba-tiba muncul kembali. Dia berteriak, "Jangan pergi." Aku mengambil kunci Inggris dan memukulkannya ke kepalanya. Sialan, wanita jalang sialan.
Mengalahkan wanita jalang itu hanya sedikit melegakan. Ancaman terbesar sekarang adalah kakak Cerpelai. Benar saja, tak lama kemudian, Ferrari itu mengejarku. Kakak Sao berdiri di atas mobil dan menggodaku. Aku ketakutan dan segera menutup jendela mobil. Melihatku ketakutan, dia semakin bersemangat. Dia bahkan melompat ke mobilku. Ku tak menyangka seorang wanita bisa segila ini untuk mengejar pria. Aku bertanya-tanya, jika aku bertemu dengan wanita terakhir di dunia, apakah dia akan mengejarku segila ini juga? Tiba-tiba, suara pecahan kaca mengejutkanku. Wanita gila ini memecahkan jendela mobilku dengan tangan kosong. Ketahananku runtuh. Aku pikir jika dia masuk ke mobil, aku akan menyerah saja. Saat itu, terdengar suara deru motor dari belakang. Kakak Cerpelai menoleh dan mengerutkan kening. Dia menggumam, "Sialan, gerombolan pengganggu ini lagi." Mereka adalah gerilyawan utara yang dikenal sebagai geng pria. Aku sangat tegang. Aku khawatir tubuhku yang berharga akan direbut oleh mereka. Saat itu, pemimpin geng pria dan kakak Cerpelai sudah bertarung hebat di atap mobilku. Aku sesekali menggunakan rem untuk mengganggu serangan kakak Cerpelai. Kakak Cerpelai tidak marah, malah tersenyum dan berkata akan mengurusku nanti malam. Aku semakin panik mendengarnya. Aku lebih suka belajar daripada bersamanya malam ini. Aku segera mengambil pistol panah dan membidik mantel Cerpelainya. Satu tembakan tepat mengenai bukaan mantelnya. Kakak Cerpelai tersangkut di papan iklan. Akhirnya aku terbebas dari wanita gila itu. Aku sangat gembira. Setelah berkendara 1 kilometer lagi, rombongan motor geng pria menghentikanku. Aku segera berteriak agar mereka berhenti. "Jangan mendekat, aku bisa bela diri." Pemimpin mereka menatapku dengan serius dan berkata, "Kami tidak menginginkan tubuhmu, kami membutuhkan semangatmu, karena kami adalah geng pria. Di era wanita ini, kami berjuang untuk kaum pria. Kau, pria terakhir, adalah panji semangat kami. Jika kau mau tinggal, kami akan melindungimu dengan baik." Tanpa berpikir panjang, aku menolak mereka dengan alasan masih harus belajar. Tak disangka, mereka tidak memaksaku, malah memberiku perbekalan seperti makanan, air, dan bensin. Aku sangat tersentuh melihat keramahan mereka. Setelah membuat gestur seorang pria, "Pria takkan mati, berjuang untuk pria." Para pria ini langsung bersemangat mendengarnya, dan mulai bersorak heboh. Adikku menempel di mobil, memperhatikan mereka sambil berkata, "Orang-orang ini benar-benar senang melihatmu." Tapi aku bilang padanya, "Mereka semua gila, ayo kita lari." Kali ini aku belajar dari pengalaman. Aku mendandani diriku sebagai perempuan. Tapi tak lama kemudian, jalan di depan diblokir. Saat aku hendak menyingkirkan penghalang jalan, tiba-tiba beberapa orang terbang turun dari jembatan dan mengepung kami. Mereka mengira kami mata-mata dari tentara Dongbei, dan membawa kami ke sebuah halaman bernama Jiang Nanfu. Pemiliknya adalah seorang wanita yang anggun dan cerdas. Dia langsung mengenali aku sebagai pria terakhir. Untungnya, dia tidak tertarik padaku, dan dia setuju untuk membiarkan kami pergi. Aku baru saja merasa lega, ketika seorang komandan pengawal bernama Hong Ying melangkah maju, dan mengumumkan dengan lantang, "Pria ini aku ambil, aku akan melepaskannya setelah dia memberiku seorang putra." Gadis itu menghabiskan sebotol sutai dalam sedetik, lalu membanting botolnya ke lantai. Dia mendobrak pintu kamarku, dan berteriak padaku, "Malam ini aku harus mendapatkanmu." Aku sangat ketakutan saat itu, karena aku adalah pria terakhir di dunia ini. Melihatnya melangkah mendekatiku, aku segera mengeluarkan pisau buah yang disembunyikan di bawah bantal untuk membela diri. Tapi gadis itu memang kapten pengawal. Dengan satu tamparan, dia menjatuhkanku ke tempat tidur. Lalu, saat celana terakhirku dilempar ke lantai, rasa tak berdaya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhku. Harga diriku sebagai seorang pria diinjak-injak. Saat ini aku hanya punya satu pikiran, menggigit lidahku dan bunuh diri. Pada saat kritis, pemilik kebun datang, dan berteriak marah pada gadis itu, "Lepaskan anak laki-laki itu, tentara Dongbei sudah sampai di gerbang kota. Kau masih melakukan hal seperti ini? Sekarang, segera atur pasukan untuk bertahan dan mencegat." Mereka sudah menyatakan, mereka bertekad untuk merebut pria terakhir di dunia ini. Jadi, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Dan lagi, jika aku memergokimu melakukan hal seperti ini lagi, aku akan menghentikan pasokan logistik kalian. Kata-kata pemilik kebun itu memang manjur. Setelah mendengarnya, gadis itu segera turun dariku, dan meninggalkan ruangan dalam keadaan mabuk. Pemandangan malam Jiangnan sangat memesona, tapi suasana hatiku sangat buruk. Melihat diriku yang babak belur, 4 kata terlintas di benakku. Hidup tak berarti. Ku dengar langkah kaki 2 orang di belakangku.
Aku tahu itu pemilik kebun dan adikku tanpa melihat. Kata-kata penghiburan adikku sama sekali tidak berpengaruh. Aku bertanya dengan suara rendah kepada pemilik kebun. Mengapa semua wanita di dunia ini menjadi begitu kuat? Pemilik kebun berkata, sampai saat ini, belum ada yang tahu alasannya. Jika kau ingin tahu alasannya, kau harus bangkit dan mencarinya sendiri. Aku menatapnya dengan bingung. Apakah kau setuju untuk membiarkanku pergi? Kau tak ingin aku, pria terakhir yang tersisa, tetap di sini. Kepala panti asuhan berkata dengan dingin, kehadiranmu di sini hanya akan membawa lebih banyak masalah. Lagi pula, di mataku, kau bahkan bukan seorang pria. Saat seorang pria menghadapi kesulitan, dia tidak akan melarikan diri seperti pengecut atau bahkan bunuh diri. Di mataku, kau lebih seperti anak kecil yang baru pertama kali meninggalkan rumah. Dan yang kau butuhkan sekarang bukanlah kekuatan, melainkan tekad, serta tekad untuk tidak menyerah sampai menemukan jawabannya. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah foto dan melanjutkan. Orang ini adalah seorang ahli biologi. Sejak tidak ada lagi pria di dunia ini, dia telah menyelamatkan 16 bank sperma, dan telah melakukan ribuan percobaan inseminasi buatan. Tapi semuanya gagal. Dia sekarang adalah kepala penyelidikan bencana di Amerika Utara. Dia sedang berusaha keras untuk menemukan penyebab bencana ini. Karena hanya dengan menemukan penyebabnya, kita dapat menyelesaikan masalahnya. Besok aku akan mengantarmu keluar kota. Menemukan orang ini akan sangat membantumu. Namun, keesokan harinya, seorang wanita menghabiskan 300.000 untuk mengecat tangnya dengan warna pink kesukaannya, karena hanya kendaraan seperti ini yang pantas untuk statusnya sebagai pemimpin pasukan Dongbei. Wanita itu bernama Diao Jie. Ini pertama kalinya dia membawa keluar tank kesayangannya. Hari ini dia akan merebut seorang pria, dan pria itu adalah pria terakhir di dunia. Penjaga di seberang jalan menghalangi pasukan Dongbei. Kapten Hong Ying mengenakan pakaian dalamnya dan bergegas ke medan perang, karena dia baru saja hendak menculik pria terakhir itu. Tetapi Diao Jie mengganggunya. Diao Jie juga menyadari ada yang salah dengan pakaian Hong Ying. Dia berkata dengan marah, lihat pakaianmu itu, kau pasti telah menculik priaku. Dan Hong Ying tidak mau kalah. Pelacur sialan, lupakan saja. Pria itu tidak berguna, aku sudah membunuhnya. Diao Jie tertegun selama 3 detik setelah mendengarnya. Kemudian dia berteriak, tembak. Akulah pria terakhir itu, kepala panti asuhan Jiangnan, berencana untuk mengirim aku dan adik perempuanku ke ahli biologi itu. Dia berharap dapat menemukan penyebab kepunahan pria melalui diriku. Tapi begitu aku keluar, aku dikepung oleh penjaga. Ternyata Hong Ying telah memerintahkan agar tidak seorang pun membiarkanku pergi. Melihat ini, kepala panti asuhan segera berkata dengan dingin, minggir. Tetapi gadis di seberang jalan tidak bergeming. Kali ini dia benar-benar marah. Karena semua orang di pasukan penjaga bertahan hidup selama 3 tahun terakhir berkat persediaan darinya. Dan sekarang, demi seorang pria, mereka melawannya. Kepala panti asuhan mengangkat roknya, mengangkat kakinya, dan menendang gadis itu hingga terpental. Lalu dia berkata dengan lantang, hari ini aku akan mengantar kalian sendiri. Lihat siapa yang berani menghalangi. Saat malam tiba, kepala panti asuhan telah mengantar kami ke Shanghai. Melihat kota yang sunyi ini, sulit membayangkan kemegahannya di masa lalu. Sesekali terlihat pejalan kaki di kedua sisi jalan, tapi semuanya wanita. Tiba-tiba, 3 orang muncul di gang dengan perilaku yang mencurigakan. Aku perhatikan baik-baik, ternyata 2 wanita sedang menggertak seorang pria. Mungkinkah di dunia ini, ada pria lain selain aku? Aku segera berteriak, kepala sekolah, berhenti, ada seorang pria di sana. Kita harus menyelamatkannya. Tapi kepala sekolah dengan tenang berkata, lebih baik kau tidak ikut campur, karena tidak mungkin ada pria di sini. Saat itu, aku tidak menghiraukan nasihatnya. Aku mengambil pistolku dan keluar dari mobil. Sambil mengangkat pistol, aku berteriak, lepaskan dia. Kedua wanita itu melihat keseriusanku, dan setelah melihat mobil kami yang ternyata milik pemerintah, mereka segera pergi. Namun, ketika aku mendekati pria itu, ternyata dia adalah wanita yang menyamar sebagai pria. Perjalanan selanjutnya lancar. Kami bertiga segera tiba di laboratorium ahli biologi. Selama 3 bulan berikutnya, aku berada di laboratorium tanpa henti, bekerja sama dengan para ahli biologi dalam berbagai eksperimen padaku. Akhirnya, kami berhasil memecahkan masalah reproduksi buatan, dan menyelesaikan eksperimen modifikasi genetik, yang dapat mengubah jenis kelamin sel telur. Aku yakin dalam waktu dekat, akan lebih banyak pria lahir di dunia ini.